kebaktian kita pada hari ini, Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri, pasukan Kristus. Siap. Ya, kita menyanyikan lagu kita, Mas Sekolah Minggu. Semuanya pakai gerakan ya. Lebih indah dari bunga di padang, lebih indah dari bintang di langit, dan lebih indah dari semuanya. Nah, betul ya adik-adik bahwa kasih Yesus itu lebih indah daripada semua yang ada di dunia ini. Yuk kita nyanyikan kasih Yesus. Tuhan, semuanya dalam sikap berdoa kita menyanyikan hidup karena anugerah. Yeah.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya adik-adik. Sekarang saatnya kita mau duduk diam dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Cici mau cerita tentang seorang raja yang bernama Hizkia. Siapa sih Hizkia itu? Hizkia itu adalah raja dari Yehuda. Hizkia ini adalah seorang raja yang memiliki hati yang takut akan Tuhan dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang ada pada ayat 2 Raja-Raja 18 ayat 3-4 yang berkata, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ya, jadi adik-adik, Hizkia itu merupakan raja yang taat pada perintah Tuhan. Saat dia menjabat sebagai raja dan berperang melawan raja dari Asyur, Hizkia ini jatuh sakit adik-adik. Pada saat jatuh sakit ini, apakah Hizkia itu marah dan kecewa pada Tuhan atau malah sebaliknya? Hizkia malah berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Untuk tahu cerita selanjutnya seperti apa, mari kita simak videonya sama-sama ya adik-adik. Raja Hizkia disembuhkan Tuhan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 38 ayat 1-8. Suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia, lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia menyampaikan pesan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak maka janji ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak, Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Ayat hafalan.
Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal pasal 3 ayat 1-2. Ya adik-adik, tadi adik-adik itu udah simak ya ceritanya. Jadi pada saat Hizkia sedang sakit ini, ia merasa sangat sedih sekali karena awalnya dikatakan bahwa Hizkia ini tidak akan sembuh, bahkan ia akan mati adik-adik. Pada saat sakit itu dia sedih, tapi dia tidak marah kepada Tuhan ya adik-adik. Malah yang dia lakukan adalah dari cerita tadi ia memalingkan wajahnya ke tembok lalu berdoa kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh, bahkan ia sampai meneteskan air mata. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mendengarkan kesungguhan doa dari si Hizkia ini ya adik-adik. Tuhan menyembuhkan Hizkia, bahkan bukan hanya menyembuhkan ya adik-adik. Tuhan memperlihatkan satu mukjizat kepada Hizkia, yaitu Tuhan memperpanjangkan umur Hizkia menjadi 15 tahun lagi. Wah, hebat sekali ya Tuhan kita adik-adik. Jadi dari cerita Hizkia tadi kita mau belajar bahwa saat kita merasa takut, saat kita merasa tidak nyaman dengan keadaan sekitar kita, yang harus kita lakukan itu adalah datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan juga berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita ya adik-adik. Nah, dari cerita tadi juga kita sudah melihat kebesaran kuasa Tuhan, kebesaran kasih Tuhan kepada kita semua ya adik-adik. Sekian cerita hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, untuk aktivitas hari ini adalah adik-adik harus menghafalkan ayat emas ya adik-adik. Nanti minta tolong mama, papa, atau cici koko yang ada di rumah untuk merekam adik-adik saat menghafalkan ayat emas. Ayat emasnya itu adalah Amsal 3 ayat 1-2. Ayatnya ini ada di akhir video cerita ya adik-adik. Sekian yang mau cici sampaikan hari ini. Terima kasih. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 27 Maret. Ada Jordan, Cheryl, Grace, Jaden, Ping Ping, dan Mei Mei. Semuanya dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik. Tetap rajin ikut ibadah dan kerjakan aktivitas